Jadi apa sih perubahan sosial itu? Jadi perubahan sosial itu adalah suatu perubahan struktur sosial dan fungsi pada masyarakat. Nah, perubahan sosial ini pasti terjadi, tidak dapat dipungkiri seiring dengan berkembangnya zaman. Nah, apa sih contoh yang dimaksud dari perubahan struktur dan fungsi dalam masyarakat? Misalnya sekarang ini kita lihat perempuan memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki. Pekerjaan yang dulu hanya yang dulu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi sekarang fungsi perempuan tuh berubah karena perubahan sosial ini. Oke. Nah, selanjutnya jenis perubahan sosial. Jadi jenis-jenis perubahan sosial ini dibagi dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama berdasarkan waktu terjadinya. Berdasarkan waktu terjadinya, perubahan sosial itu terdiri dari perubahan yang lambat seperti evolusi. Evolusi itu adalah perubahan yang lambat. Apa sih contohnya dari evolusi? Misalnya seperti sistem pembayaran kita saat ini. Dulu orang menggunakan barter untuk melakukan sistem pembayaran atau tukar menukar barang. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, orang menggunakan uang. Setelah menggunakan uang, orang lama-lama sekarang kita saat ini menggunakan transaksi secara elektronik. Jadi perkembangan sistem pembayaran ini berlangsung secara pelan namun pasti. Mulai dari sistem pembayaran barter, kemudian berkembang menjadi uang, dan kemudian sekarang berkembang lagi menjadi transaksi online. Nah, ini terjadi secara perlahan, tidak tiba-tiba langsung dari barter kemudian langsung online, tidak. Ini secara perlahan, itu yang disebut evolusi. Terjadi secara cepat, yaitu revolusi. Nah, contohnya adalah seperti revolusi di industri di Inggris yang merubah secara signifikan tatanan masyarakat dalam waktu yang singkat, di mana manusia-manusia mulai digantikan perannya dengan pabrik-pabrik dan mesin-mesin yang lebih efisien. Nah, itu contoh. Oke, yang kedua itu perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Ada dua, yaitu besar dan kecil. Yang pertama, perubahan yang berpengaruh besar seperti terjadinya urbanisasi, di mana orang-orang berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan, menyebabkan kota ini semakin padat, semakin ramai, dan sering mengalami kemacetan. Perubahan besarnya. Nah, bagaimana sih kalau perubahan kecilnya? Perubahan kecil ini merupakan perubahan yang hanya mempengaruhi sekelompok masyarakat. Misalnya tren fashion. Orang-orang yang mengikuti tren fashion ini tentulah tidak semua orang yang mengikuti tren fashion ini mungkin yang sering melihat feed-feed Instagram, sering melihat artis-artis yang menjadi trendsetter. Nah, dialah yang mengikuti perubahan tren itu. Tidak masyarakat luas. Itu yang disebut yang berpengaruh kecil. Oke. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial itu dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat, yaitu perubahan sosial yang dikehendaki dan perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Jadi perubahan sosial yang dikehendaki itu contohnya seperti sekolah gratis. Jadi masyarakat ini sengaja ingin menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis karena itu berdampak positif. Nah, ini merupakan kehendak masyarakat sendiri. Nah, yang kedua yang bukan kehendak masyarakat, yaitu misalnya PHK, pengangguran. Siapa lah yang mau di PHK, siapa yang mau jadi pengangguran? Itu kan bukan kehendak mereka, itu kehendak para bos-bosnya yang mudah bangkrut. Nah, itu paling menarik menurut saya, itu menurut arah perkembangannya. Apakah perubahan sosial ini memberi dampak yang progres atau memberikan peningkatan terhadap moralitas masyarakat atau efisiensinya, atau mungkin regres, mengalami kemunduran moral, kemunduran cara berpikir. Oke, jadi ada dua, yaitu tadi progres. Jadi perubahan sosial ini dapat menimbulkan kemajuan seperti contoh listrik dan internet. Hal ini merupakan perubahan sosial yang sangat mengubah hidup manusia sekarang ini. Bersifat kemunduran yaitu misalnya internet juga, tapi dalam hal penggunaannya. Misalnya penggunaan media sosial untuk menyebar hoaks, memamerkan pornografi, membuat konten-konten yang tidak senonoh, tidak berpendidikan. Nah, itulah salah satu dampak regresif, di mana masyarakat bukannya malah mengalami kemajuan tapi malah mengalami kemunduran moral dikarenakan internet ini. Kemudian yang kelima yaitu perubahan sosial yang dapat ditinjau dari struktur dan proses. Yang pertama struktur.
yaitu perubahan struktur total dari seluruh masyarakat, dari komponen masyarakatnya. Seperti yang terjadi di Perancis, yang dulu sistem kerajaan di mana semua masyarakat menganut sistem kerajaan, kemudian tiba-tiba berubah menjadi republik. Nah, itu tentu saja mengubah seluruh tatanan masyarakat, di mana bangsawan-bangsawan berkuasa kini tidak lagi. Orang-orang bawah pun bisa berkuasa. Jadi yang kedua yaitu proses. Jadi perubahan sosial ini bersifat melengkapi dan menyempurnakan. Seperti contoh kurikulum pendidikan yang dulu sama sekarang kan beda. Yang dulu 2006, sekarang 2013. Ditingkatkan karena itu dirasa perlu untuk meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Jadi tadi faktor-faktor penyebab perubahan sosial, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi faktor internal itu bertambah dan misalnya yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang terlalu padat menyebabkan banyak timbulnya kelaparan, pengangguran, dan kriminal. Nah, itu. Yang kedua adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru seperti penemuan telepon, penemuan listrik. Itu sangat total merubah masyarakat. Fix. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Jadi konflik dalam masyarakat ini seperti konflik-konflik agama, konflik suku ini sangat merubah tatanan sosial masyarakat. Yang dulu mungkin satu daerah, satu suku, satu kelompok menjadi berpecah-pecah. Itu yang faktor internalnya. Kemudian mungkin faktor eksternalnya yang saya tahu, misalnya faktor lingkungan fisik dan bencana alam. Masyarakat yang terkena bencana alam akan total berubah struktur sosialnya dan kemasyarakatannya. Mereka harus adaptasi. Nah, itu. Yang kedua, peperangan. Peperangan ini mungkin satu hal yang tentu kita tidak inginkan. Tapi jika terjadi, ini akan menyebabkan perubahan sosial yang akan membawa kita ke perubahan sosial yang cenderung lebih negatif, yang membuat kita sengsara, dimana kita tidak terlalu hidup teratur. Oke, itu. Yang ketiga, pengaruh budaya lain. Ini yang paling kuat faktornya, pengaruh budaya lain. Ini disebabkan karena kita menganggap budaya kita ini kurang baik daripada budaya lain. Kita menganggap budaya negara lain itu lebih baik. Memang betul, tapi kita harus sadari, kita harus memfilter. Jangan kita tiru semuanya. Itu. Tiru yang baik-baik aja. Jangan LGBT kan perbuatan seksual menyimpang LGBT juga kita tiru. Banyak sudah rakyat Indonesia yang terpengaruh akan hal itu, yang pada awalnya itu tabu, sekarang itu menjadi tidak lagi tabu. Masyarakat sudah mulai berani menyuarakan tentang itu, bahwa mereka itu kaum gay itu berhak untuk melakukannya. Jadi itu pengaruhnya. Kita harus memfilter budaya dari luar itu. Tidak semuanya kita terima, oke? Nah, kemudian yang terakhir, Yomi, yang saya mau tambahkan yaitu dampaknya. Tentu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ya yang kita sebutkan, yang kita paling rasakan adalah yaitu meningkatnya teknologi. Sistem belajar kita berubah dengan teknologi ini. Di masa pandemi ini tentunya kita terbantu dengan teknologi. Kita lebih dimudahkan. Itu tentunya dampak positif yang paling kita rasakan. Nah, kemudian ada tentunya dampak negatifnya, yaitu kemunduran moral. Kita lihat anak-anak kecil sekarang aja sudah mulai bermain media sosial. Gak apa-apa bermain media sosial, tapi apa yang mereka kerjakan di media sosial itu sangatlah tidak baik untuk seorang anak kecil. Dan apa yang mereka lihat di sana juga tidak baik, di mana banyak konten-konten yang bernada-nada kasar, toksik, dan mereka secara langsung mengimitasi hal tersebut.
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, itu dampak negatifnya, yaitu ada sedikit kemunduran moral.